Salam, jumpa kembali di Jejak Papua Channel. Jejak Papua Sepekan, edisi ketiga, 10 sampai 18 Juni 2024. Jejak Papua Sepekan adalah rangkuman peristiwa di tanah Papua yang telah dipublikasikan melalui berbagai media massa online selama 1 minggu di belakang. Mari kita mulai dengan peristiwa politik, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia. Intensitas konflik bersenjata di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah meningkat sejak penembakan dan Ramil 170304 Aradide, Letu Octavianus oleh Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka Kodap 13 pimpinan Mayor Osea 1 Boma di daerah Pasir Putih, Distrik Aradide, Kabupaten Paniai pada 11 April 2024 lalu. Kemudian pada 11 Mei 2024, aparat gabungan menangkap Anan Nawipa di Kampung Bapoda, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Kepala Satuan Tugas Humas Damai Kartens AKBP Bayu Suseno dikutip Kompas mengatakan, Anan membawa telepon genggam dengan nomor milik korban, Letda Octavianus, dan diduga anggota dari TPNPB OPM yang membunuh dan Ramil tersebut. Terkait penangkapan ini, TPNPB OPM Kodap 13 pimpinan Mayor Osea Boma telah mengeluarkan sebuah video klarifikasi dan telah beredar luas di masyarakat. Sejak peristiwa itu, aparat gabungan Satgas Operasi Damai Kartens Polri dan Satgas Operasi HBMA TNI melakukan pengejaran. Kelompok bersenjata ini, Polri masih menyebut KKB dan oleh TNI telah berubah nama menjadi OPM dari nama sebelumnya Kelompok Teroris Separatis Papua. Sahabat, Kabis Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo dikutip Antara Rabu 22 Mei 2024 menyebut kelompok bersenjata membakar bangunan sekolah di Kampung Madi pada 21 Mei 2024 dan terjadi kontak tembak antara aparat gabungan TNI Polri dan TPNPB OPM dan menemukan 1 orang tertembak pada peristiwa itu yang belakangan teridentifikasi bernama Detius Kogoya, tewas saat dibawa ke RSUD Paniai dan kemudian diakui oleh TPNPB OPM sebagai anggota dari Kodap 8 Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya. Kemudian pada 10 Juni 2024, TPNPB OPM pimpinan Undius Kogoya membunuh dan membakar seseorang bernama Rusli di Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Dikutip Jubi ID 14 Juni 2024, Kepala Satuan Tugas Humas Damai Kartens AKBP Bayu Suseno mengatakan korban merupakan warga sipil yang berprofesi sebagai sopir angkot. Terkait dengan peristiwa ini, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan TPNPB melakukan pembunuhan karena korban merupakan anggota militer. Terkait hal ini, Kepala Kantor Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Papua atau Komnas HAM Perwakilan Papua, Fritz Ramande mengatakan pihaknya tidak akan menyelidiki status korban dan klaim TPNPB bahwa korban adalah anggota TNI. Ramande menyatakan pihaknya telah melakukan klarifikasi ke Kodam 17 Cendrawasih dan telah menerima keterangan bahwa korban adalah warga sipil, bukan anggota TNI. Sahabat, aparat gabungan TNI Polri terus melakukan operasi pengejaran terhadap TPNPB OPM dan terjadi baku tembak di Distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Dan hal ini telah mengakibatkan ratusan warga telah mengungsi ke Gereja Katolik Madi, ibu kota Kabupaten Paniai. Kemudian dikabarkan bahwa sejumlah warga lain telah lebih dahulu mengungsi ke hutan. Pada 17 Juni 2024, ratusan warga telah mengungsi ke Nabire.
Berita rakyatpapua.com 18 Juni menulis saat ini tercatat sebanyak 490 orang warga distrik Bibida, Kabupaten Paniai ditampung di Gereja Katolik Santo Stefanus, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Rifka Haluk, telah mengunjungi para pengungsi dan menyalurkan bantuan sembako. Dikutip media itu, penjabat gubernur berjanji akan mencari solusi terkait permasalahan yang terjadi di distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Sementara itu, penjabat Bupati Paniai, Dr. Marta Pigome, juga telah menyalurkan bantuan dan meminta doa kepada para pengungsi agar konflik di wilayah mereka segera berakhir. Sahabat, dalam operasi gabungan TNI Polri ini, Kepala Operasi Satuan Tugas Damai Kartens 2024, Kombes Pol Faisal Ramadhani mengatakan pihaknya telah menduduki markas kelompok Ondis Kogoya di distrik Bibida, Kabupaten Paniai sejak 14 Juni 2024. Dalam operasi selama 3 hari sejak 14 sampai 17 Juni 2024, pihaknya telah menyita sejumlah barang bukti, yakni 3 pucuk senapan angin, 2 amunisi kaliber 5,66 mm, 2 amunisi kaliber 7,62 mm, 1 unit drone dan 1 remote, serta 2 buah parang, 4 sangkur, 6 tombak, 7 telepon genggam, 1 buah HT jenis Baofeng, dan beberapa dokumen lainnya. Sahabat, Komandan Satgas Kov Habema, Letnan Kolonel Yogi Nugroho dalam keterangan tertulis pada Senin 17 Juni 2024 mengatakan aparat TNI telah menembak mati 2 anggota OPM. Salah satunya telah teridentifikasi beridentitas Danis Murif, anggota TNI yang merupakan anggota Satgas Yonif 527 Baladibia, Yuda Kodam 5 Brawijaya yang kabur saat bertugas di Pos Monemani Baru di distrik Kamu, Dogiai, Papua Tengah pada 14 April 2024 lalu. Baru 4 bulan bergabung dengan TPNPB OPM. Sementara satu yang lainnya belakangan seperti dikutip Jubi 18 Juni 2024, Undis Kogoya, pimpinan TPNPB OPM yang sedang melakukan perang gerilya di Bibida Paniai, kepada media itu mengatakan seseorang yang ditembak aparat gabungan bukanlah anggotanya dan kena tembak dari udara dan ditemukan di hutan. Berdasarkan pemberitaan di media itu, seseorang yang tertembak itu adalah warga sipil bernama Yohanes Kubai yang merupakan warga yang sedang melarikan diri ke hutan saat terjadi kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB OPM di Bibida, Kabupaten Paniai. Kita ke peristiwa lain, masih di Provinsi Papua Tengah di tema yang sama. Sahabat, seorang anggota TNI Koramil 171702 Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Praka Hendrik Fonataba, tewas ditembak TPNPB OPM pada Sabtu 15 Juni 2024 lalu. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan korban meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian punggung oleh kelompok bersenjata di wilayah Sinak, pimpinan Kalenak Murib. Juru bicara TPNPB OPM Sebisambom dikutip seputar papua.com 16 Juni 2024 mengatakan pihaknya bertanggung jawab atas penembakan terhadap Praka Hendrik Fonataba di Sinak, Kabupaten Puncak. Kita beralih ke Kerom, Provinsi Papua di tema yang sama. Sahabat, Satgas Yonif 122 TS bersama Badan Nasional Narkotika Papua menggagalkan transaksi ganja sebesar 700 gram di Kampung Kuimi, Arso, Kabupaten Kerom, perbatasan RI PNG pada 16 Juni 2024. Komandan Satgas Yonif 122 TS Letkol Infanteri Diki Apriyadi dalam keterangan tertulisnya dikutip Antara mengatakan pihaknya telah menangkap 1 orang dari 5 orang pengedar, yakni RM, dengan barang bukti 12 paket plastik berisi ganja seberat 700 gram. Pelaku kemudian dibawa ke kantor BNNP Provinsi Papua di Jayapura untuk dilakukan pengembangan. Kemudian peristiwa lain di tema ini masih dari Kerom.
Sahabat Satgas Perbatasan RI-PNG Yonif 122 bersama kepolisian, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat membubarkan ajaran 777 Surgawi yang dinilai sesat berlokasi di Gunung Bogor, Kampung Wembi, Distrik Manem, Kerom, Selasa 11 Juni 2024 dan dikabarkan belum terdaftar di pemerintah. Sahabat, masih di tema yang sama. Ditulis di tribunpopo.com Senin 17 Juni 2024, politikus senior Golkar Paskalis Kosai mengatakan dengan tidak mengurangi hak politik sebagai warga negara, sebaiknya para non-asli Papua yang sedang mempersiapkan diri sebagai bakal calon bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota coba menahan diri dan memberikan ruang bagi masyarakat asli Papua sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus. Ia beralasan dan meyakini bahwa aspirasi yang disampaikan oleh Majelis Rakyat Papua beberapa waktu lalu ke Presiden Jokowi, di mana ia menduga Jokowi akan merespon hal tersebut untuk memberikan ruang kepada masyarakat asli Papua sebagai pemimpin kepala daerah, provinsi maupun kabupaten. Peristiwa lain di tema ini adalah Komite Nasional Papua Barat atau KNPB Pusat bersama KNPB Sentani dan KNPB Port Numbai menggelar aksi massa sebagai bentuk solidaritas mendukung pembebasan dan referendum Kanaki. Aksi itu digelar di kota Jayapura, Papua, Senin 10 Juni 2024. Dikutip suarapapua.com, KNPB berjalan kaki sekitar 7 km dengan membawa spanduk bertuliskan akhiri penjajahan pemukim dan bebaskan Kanaki. Mereka juga menyerukan Free Free Kanaki yang disambut dengan Free Free Kanaki, diikuti seruan Free West Papua yang disambut pula oleh masa aksi Free West Papua. Dalam aksi jalan kaki itu, massa membawa bendera Kanaki dan bendera KNPB yang berkibar di sepanjang jalan. Sahabat, dari Jayapura kita ke Bali di tema yang sama. Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Papua atau IPMAPA di Bali melakukan aksi untuk mendukung perjuangan masyarakat adat suku Ayu dan suku Moi dalam mempertahankan tanah dan hutan adatnya pada 10 Juni 2024. Ditulis di Jubi ID, mahasiswa sempat dihadang oleh polisi saat melakukan aksi tersebut. Dikatakan awalnya masa aksi pergi ke titik aksi di Bundaran Renon atau depan Konjen Amerika Serikat. Namun dalam perjalanan sebelum ke titik aksi, polisi sudah siaga untuk menghadang masa aksi dengan jumlah personil sekitar 200-an. Sahabat, dari Bali kita ke Meibrat. PJ Bupati Meibrat Benhar Randonuwu di Kumorkek melepas satuan tugas Satgas Yonif 623 BWU pada Senin 17 Juni 2024 setelah selesai melaksanakan tugas pengamanan selama 14 bulan di wilayah Kabupaten Meibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Pada 11 April 2023, Pangdam Kasuari, Papua Barat, Mayor Jenderal Gabriel Lema telah memimpin upacara penerimaan 1.200 personil anggota TNI yang dikirim dari Yonif 133 YS dan Yonif 623 BWU di lapangan upacara Yonif 762 VYS Sorong, Papua Barat Daya. Sebelumnya, Kepala Penerangan Kodam Kasuari, Kolonel Infanteri Batara Alex Bulo menjelaskan penugasan terhadap 1.200 prajurit ini salah satunya bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Ini berkaitan dengan penyerangan Koramil Kisor di Meibrat pada 2 September 2021. Saat itu, sebanyak 4 prajurit TNI gugur dalam peristiwa tersebut. Sahabat, kita ke tema lain, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Masyarakat adat Merauke menggelar aksi demonstrasi menolak kegiatan investasi di Pulau Kimam pada Kamis 13 Juni 2024 lalu. Berkenaan dengan ini, Bupati Merauke Romanus Braka mengatakan tidak ada satu izin pun yang dikeluarkan pemerintah untuk kegiatan investasi di Pulau Kimam.
Dikatakan Bupati Merauke, tidak ada pemberitahuan dari Kementerian Investasi, Kementerian Pertanian, atau departemen terkait lokasi yang menjadi fokus investasi di wilayah itu. Kata dia, dikutip Jubi 16 Juni 2024, Pulau Kimam terdapat kawasan hutan produksi konversi atau HPK, hutan lindung, dan sebagian besar kawasannya merupakan hutan mangrove. Berita lain di tema ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Pemerintah Kabupaten Pemkab Sorong, Papua Barat Daya memberikan penghargaan kepada PT Henrison Inti Persada pada momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2024 lalu. Berkenan dengan ini, Advokat Ambrosius Kelagilit SH yang selama ini kerap mendampingi masyarakat adat di sana, menilai pemerintah Kabupaten Sorong keliru. Kata Ambrosius dikutip Jubi ID, PT HIP merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang kini sedang beroperasi di wilayah Kelamono, Kabupaten Sorong sejak awal tahun 2000-an. Dan perusahaan ini adalah perusak hutan adat Malamoi. DLH dinilainya memberikan penghargaan kepada perusahaan yang justru berpartisipasi dalam menghancurkan hutan adat. Ambo menjelaskan bahwa PT HIP memiliki wilayah konsesi seluas 32.546 hektar dengan tutupan lahan seluas 15.496 hektar. Hingga kini perusahaan tersebut telah memiliki hak guna usaha atau HGU dengan luas 22.751 hektar dengan realisasi tanaman kebun inti seluas 11.268 hektar. Sahabat, peristiwa lain di tema ini adalah PT Pertamina International Shipping PIS bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menemukan individu hiu paus baru di area Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Kawati Sore, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Corporate Secretary Pertamina International Shipping Muhammad Aryo Meka Firdaus dikutip Antara 11 Juni 2024 mengatakan temuan ini merupakan hadiah spesial untuk keberlanjutan hayati di lautan bertepatan dengan Hari Laut Internasional tahun 2024. Sahabat, berdasarkan data Taman Nasional Teluk Cendrawasih Wilayah 1 Kawati Sore, data awal populasi hiu paus berjumlah 195 ekor. Namun setelah dilakukan monitoring, pihaknya mencatat adanya individu baru sehingga jumlahnya telah mencapai 203 ekor hiu paus di wilayah itu. Kita beralih ke peristiwa lain. Sahabat, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, dikutip CNN Indonesia, mengatakan PT Freeport Indonesia melakukan pengiriman perdana konsentrat tembaga dari Pelabuhan Amamapare, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada Kamis 13 Juni 2024 ke fasilitas pengolahan dan pemurnian di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur. Sementara itu, 2 hari setelah pengiriman konsentrat, Sabtu 15 Juni 2024, penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah Ripka Haluk melakukan kunjungan kerja ke smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah diterima oleh Wakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Jenipo Ngabdi. Ripka dikutip Radar Gresik mengatakan, wilayah pertambangan Freeport Indonesia di Timika berada di Provinsi Papua Tengah. Karena itu, pihaknya ingin membangun kerjasama dan kolaborasi bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah seperti pengangguran, kemiskinan ekstrim, dan penanggulangan stunting di Provinsi Papua Tengah. Sahabat, kita beralih ke peristiwa lain di tema yang sama. Bupati Manokwari Hermus Indo dikutip Antara 13 Juni 2024 mengatakan pihaknya bersama Polda Papua Barat tengah berupaya pertambangan emas di wilayah Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten setempat memperoleh izin resmi menjadi pertambangan rakyat atau IPR dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah itu. Kata dia, itu adalah solusi atas maraknya kegiatan pertambangan emas tanpa izin dalam kawasan hutan lindung. Sahabat, berita lain di tema ini adalah mahasiswa Papua yang tergabung dalam Front Pelajar Mahasiswa Peduli Alam dan Manusia atau FPMPAM Papua Tengah menggelar mimbar bebas di halaman Asrama Mimika, Perumnas 1, Kota Jayapura, Papua pada Selasa 18 Juni 2024. Aksi itu dilakukan untuk menolak perusahaan ilegal
yang merebut sumber daya alam Papua. Dalam salah satu spanduk yang dibentangkan, salah satu bertuliskan stop pendoropan militer, stop pendoropan transmigran, stop pendoropan PT ilegal, dan Papua bukan tanah kosong. Jarinus Murid mahasiswa Universitas Muhammadiyah Papua dikutip Jubi 18 Juni 2024 mengatakan, sebelum ada aturan negara, aturan masyarakat adat sudah ada. Maka itu kita tetap lawan. Tidak mungkin orang dari negara lain datang mengurus nasib kita. Untuk menentukan nasib hanya di tangan kita. Orang yang sudah pakai lambang Garuda di dada tidak mungkin akan bicara untuk berdiri di atas tanah kita ini sendiri. Dalam negeri Indonesia ini kita hidup dalam api neraka. Sahabat, kita beralih ke pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Sahabat, Education Manager Yayasan Wahana Visi Indonesia, Martin S. Hambo, dikutip suarapapua.com, mengatakan tanah Papua merupakan wilayah dengan angka literasi paling rendah se-Indonesia. Sebagai gambaran, kata dia, pada 2023 data di Jayapura, Biak, dan Jayawijaya, dari 2.199 murid kelas 3 di 171 sekolah dasar SD, baru 58% siswa membaca dengan pemahaman, 12% pembaca pemula, dan 30% bukan pembaca atau belum bisa membaca. Rata-rata siswa kelas 3 SD di Papua baru bisa membaca 31 kata per menit, di mana seharusnya 60-80 kata per menit. Martin mengatakan letak geografis beberapa wilayah di Papua yang memang sulit dijangkau menyebabkan keterlambatan beberapa daerah tersebut dalam menerima bantuan maupun informasi dari pusat, termasuk dari hal literasi dasar. Sahabat, berita lain di tema ini adalah capaian imunisasi dalam Pekan Imunisasi Nasional Pinpolio 2024 di tanah Papua, 6 provinsi masih sangat rendah. Kondisi geografis yang sulit, keterbatasan tenaga kesehatan, gangguan keamanan, hingga masih ada penolakan imunisasi menjadi penyebabnya. Health Officer Immunization UNICEF Papua, Dr. Husni Mutakin, dikutip Jubi 16 Juni 2024 mengatakan hingga 13 Juni 2024 dosis pertama vaksin polio di tanah Papua baru diberikan kepada 351.998 anak, setara dengan 40,7% dari total sasaran. Sedangkan dosis kedua vaksin polio baru diberikan kepada 11.475 anak, atau setara dengan 1,3% total sasaran. Sepanjang PIN polio yang digelar Mei-September 2024, diharapkan ada 95% dari 865.690 anak di tanah Papua yang mendapat vaksin polio. Capaian imunisasi polio dosis pertama masih rendah dibanding target sasaran. Seharusnya yang terimunisasi mencapai 95% dari target sasaran, kata Husni dikutip Jubi. Sementara itu dikutip papuapatroli.com 18 Juni 2024, Satgas Pamtas Yonip 753 AVT Pos Nume mengadakan imunisasi gratis bekerjasama dengan petugas kesehatan di Puskesmas Jigonikme, Distrik Nume, Kabupaten Puncak Jaya. Dan Pos Nume, Letu Infanteri Junito kepada media itu mengatakan imunisasi gratis yang diberikan kepada anak-anak itu bertujuan untuk mencegah polio serta memberikan kekebalan jika terjangkit. Sahabat, sementara itu, pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui program Kartu Otsus Sehat mendatangkan 11 dokter spesialis untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di RSUD Kabupaten Nabire. Para dokter itu adalah dokter spesialis bedah, kepala leher, spesialis kulit dan kelamin, spesialis bedah anak, spesialis urologi, spesialis tulang belakang, spesialis bedah mulut, spesialis jantung dan pembuluh darah, spesialis bedah onkologi, spesialis bedah saraf, spesialis jiwa, dan spesialis digestif. Sementara itu, berita lain di tema ini adalah pemerintah Kabupaten Paniai bersama 120 pemuda dan pemudi mendeklarasikan miras sebagai musuh bersama dalam sebuah seminar bertema dampak minuman keras bagi generasi muda di Kabupaten Paniai, sebagaimana dikutip Jubi pada 12 Juni 2024.
Penjabat Bupati Paniai, Marta Pigome, kepada peserta mengatakan generasi muda di Kabupaten Paniai sebagai tulang punggung bangsa dan gereja, maka jangan terpengaruh dengan konsumsi minuman keras. Perlu ketahui sebelumnya, mantan Bupati Paniai, Mikina Wipa, telah membuat peraturan daerah atau Perda nomor 2 tahun 2022 tentang pelarangan peredaran, pemasukan, dan konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Paniai. Sahabat, berita lain seperti dikutip Tempo 13 Juni 2024 adalah Prodi Seni Institut Seni Budaya Indonesia 0 pendaftar pada Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB tahun 2024. Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB, Ganefri, mengatakan kampus sepi peminat terbanyak berada di wilayah Indonesia Timur. Bahkan ada program studi yang tidak ada pendaftar, seperti di ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua. Padahal kata dia, kuota 80 orang di kampus itu. Menurut Ganefri, daya tampung seleksi nasional berdasarkan tes sebesar 272.248, sedangkan peserta dinyatakan lulus sebesar 231.104. Dengan hal ini, masih ada sekitar 41.444 kursi kosong. Ganefri mengatakan kursi yang terisi itu akan dialihkan ke jalur mandiri. Namun, mekanisme jalur mandiri akan diserahkan kepada kampus masing-masing. Sahabat, kita beralih ke peristiwa lain, toleransi antar umat beragama. Warga orang asli Papua di Kabupaten Biak Numfor, Papua, mewujudkan toleransi beragama dengan membantu membersihkan lokasi tempat salat Idul Adha di lapangan Hangar Cendrawasih, Lanut, Manuhua, Biak pada Senin 17 Juni 2024. Ruben, warga Biak Kota, dikutip Antara, mengaku kehadirannya membantu membersihkan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha adalah bentuk dari pengamalan toleransi umat beragama di lingkungan sekitarnya. Sahabat, peristiwa lain adalah 6 Ketua MRP Setana Papua bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 12 Juni 2024. Agenda pertama, sebagaimana dikatakan oleh Ketua Majelis Rakyat Papua, Nerlin Jawa Muar, dirilis berbagai media nasional adalah perihal pembangunan Istana Kepresidenan di Papua. Hari ini kami diterima oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di Istana Negara di Jakarta tertanggal 12 Juni tahun 2024. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang tadi kami sampaikan kepada Presiden. Tetapi yang saya sampaikan hari ini adalah tentang rencana pembangunan Istana Negara di Papua yang telah kami sampaikan pada tanggal 12 September tahun 2019 dalam tim 61. Agenda kedua, sebagaimana disampaikan oleh Agustinus Anggai Baik, Ketua MRP Papua Tengah dan Koordinator MRPC Papua, adalah meminta agar pada pemilu 2024 baik bupati maupun wali kota diisi oleh orang asli Papua atau OAP. Kami sampaikan juga tadi bahwa kami minta supaya besok juga pembelian serentak ini, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, kami minta untuk orang asli di Papua. Agenda lain adalah pemekaran kabupaten kota di Papua. Bapak Presiden memperhatikan pemekaran Kabupaten Mimika Timur, Kabupaten Mimika Barat, terus Kota Madia, ibu kota di Timika, ya, dan juga Provinsi Mumbrai. Agenda lain adalah permintaan penyaluran anggaran otonomi khusus langsung ke kabupaten kota, tak lagi lewat provinsi dan MRP. Dan juga MRP meminta kewenangan untuk mengawasi penyaluran dana otonomi khusus. Sahabat, berkenaan dengan pertemuan ini, beberapa hari terakhir berbagai komentar kecaman bermunculan di berbagai media sosial oleh orang Papua. Intinya, orang Papua menilai bahwa agenda MRP menyimpang dari tugas mereka. Urus kantor presiden, urus pemekaran, atau urus dana otonomi khusus bukanlah tugas mereka. Tugas mereka adalah lebih dekat dan membela masyarakat adat Papua, membela hak-hak perempuan, dan menjaga keutuhan agama dan
kerukunan umat agama di tanah Papua. Sahabat, itulah sejumlah peristiwa yang berhasil kami rangkum, dan rangkuman peristiwa pekan sebelumnya dapat Anda nonton di Jejak Papua Channel atau di playlist Jejak Papua Sepekan. Dan jika ada peristiwa lain terkait dengan manusia dan tanah Papua yang belum kami rangkum, dapat Anda tuliskan di kolom komentar. Dukung program ini dengan share, like, subscribe, dan komentar. Wassalam.